Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bunia dengan NPM 21210200027. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum acara pidana. Nah, pengertian hukum acara pidana itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum pidana juga bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, mengadakan suatu dasar-dasar dan aturan. Selanjutnya itu dasar dan aturan. Itu menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, pemberian sanksi, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku dikenakan atau dijatuhi pidana. Selanjutnya menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat KUHP mencakup seluruh prosedur acara pidana, itu mulai dari proses tingkat, penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa atau banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali atau herziening, dan kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Profesor Mulyatno, menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Profesor Wiryono Projodikoro, sarjana hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang membuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Selanjutnya ada Profesor Simon. Hukum acara pidana adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat kelengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan. Intinya itu bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan putusan, dan pelaksanaan putusan pidana. Selanjutnya, hukum pidana itu dibagi menjadi dua, yang pertama material dan yang kedua formil. Kalau hukum pidana material itu, apa dan siapa perbuatan yang dikatakan tindak pidana dan siapa yang dikatakan sebagai pelaku. Sedangkan hukum pidana formil itu, bagaimana cara memproses pelaku jika terjadi tindak pidana. Selanjutnya, fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Yang pertama itu ada fungsi represif, yaitu fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong seperti perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana dapat diterapkan. Yang kedua ada fungsi preventif, yaitu fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang akan berpikir kalau akan melakukan tindak pidana tersebut. Maka tujuan hukum pidana dapat dikatakan menjadi 4. Yang pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran. Yang kedua, melakukan penuntutan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Yang keempat, melaksanakan atau eksekusi putusan hakim. Selanjutnya, ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Yang pertama, logika. Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian di sidang pengadilan. Kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis, hingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional. Yang kedua, psikologi. Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna dalam menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan tersangka. Hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interogasi, dan hakim dapat memilih bagaimana ia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa. Yang ketiga ada kriminalistik. Peranan ilmu ini sangat berguna bagi proses pembuktian, terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang. Dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematik yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu ini banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, ilmu racun, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat itu ada kedokteran, kehakiman, dan psikiatri. Yang kelima ada kriminologi. Yang keenam ada penologi. Ilmu ini sangat membantu hakim dan menentukan alternatif penjatuhan hukuman, termasuk juga bagi petugas permasyarakatan, jenis pembinaan apa yang tepat bagi narapidana. Yang terakhir ada viktimologi. Ilmu ini mempelajari seluk-beluk korban kejahatan. Ilmu ini sangat membantu dalam menentukan tindakan apa yang tepat untuk dapat memberikan santunan kepada korban.
Selanjutnya asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama itu ada perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum. Itu maksudnya adalah hukum acara pidana tidak mengenai apa yang disebut perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari sesuatu tindak pidana. Equality before the law, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya asas inquisitoire dan equistoire adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Asas ini menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali, seperti bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganya. Selanjutnya, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sesederhana ini mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya ringan berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan. Hal ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, asas praduga tak bersalah. Itu terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman penjelasan umum butir 3 C KUHP. Pada dasarnya, asas ini mensyaratkan bahwa seseorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya dinyatakan telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai suatu kraven gewicht. Selanjutnya, asas oportunitas. Itu terdapat dalam pasal 36C Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak seseorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Ini yang dianut Indonesia, contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus dan hanya dia satu-satunya di negara itu, maka dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk tidak menuntut. Selanjutnya, asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Dalam arti menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana tanpa terkecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dari pengadilan untuk diadili, pasal 137 KUHP. Selanjutnya, asas sidang terbuka untuk umum. Masuk dari asas ini adalah bahwa setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum. Artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun di dalam hal ini pengecualiannya yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus terdakwa adalah anak yang di bawah umur. Dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 153 3 dan 4 KUHP yang mengatakan untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua, sidang membuka sidang yang menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Tidak terpenuhinya ketentuan ayat 2 dan ayat 3 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Itu terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 2004. Selanjutnya pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP, pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 195 KUHP. Selanjutnya ada asas peradilan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Itu terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, terus pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Asas tersangka terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Nah, ini bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melakukan kepentingan pembelaan atas dirinya. Hal ini terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pasal 37 Nomor 40 pasal 37 ayat 40 nomor 4 tahun 2004, pasal 55, 54, 56, 57 ayat 1, 69 sampai 74 KUHP. Selanjutnya, pemeriksaan hakim langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung. Artinya, langsung kepada terdakwa dan para saksi. Itu terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 153, 154 dan seterusnya untuk acara pemeriksaan singkat. Selanjutnya, asas peradilan bebas. Hakim dalam memberikan keputusan berarti bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun. Selanjutnya, asas ganti rugi dan rehabilitasi. Terdapat dalam pasal 95 sampai 97 KUHP. Pasal 95, ganti rugi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa maupun terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan, penuntutan dan
pengadilan, serta tindakan lain yang tanpa alasan berdasarkan undang-undang, kekeliruan atas orang, kekeliruan hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan melalui sidang pengadilan. Nah, dalam pasal 97, rehabilitasi dapat diajukan oleh seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yang telah diinterek. Permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau pemahaman tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan yang tidak diajukan KPN diputus melalui sidang peradilan pasal 97 ayat 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.